Kisah kematian Syekh Siti Jenar adalah salah satu bagian paling kontroversial dan diperdebatkan dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa. Ada banyak versi mengenai kematian beliau, namun secara umum, beliau dikaitkan dengan hukuman mati yang dijatuhkan oleh para wali Songo dan Kesultanan Demak. Mengapa Syekh Siti Jenar dibunuh? Alasan utama yang melatar belakangi hukuman mati Syekh Siti Jenar adalah ajarannya yang dianggap menyimpang dari syariat Islam yang berlaku dan dapat menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Ajaran beliau yang paling terkenal adalah Manunggaling Kawula Gusti, yang memiliki interpretasi kontroversial. Beberapa poin yang menjadi dasar pertentangan para wali Songo terhadap ajaran Syekh Siti Jenar antara lain. Konsep Manunggaling Kawula Gusti, Syekh Siti Jenar diyakini mengajarkan bahwa manusia dapat menyatu dengan Tuhan, bahkan menganggap dirinya sebagai perwujudan zat Tuhan. Para wali Songo dan ulama lainnya menafsirkan ajaran ini sebagai penyamarataan antara hamba, kawula, dengan Tuhan, Gusti, yang dianggap melanggar prinsip tauhid, keesaan Allah, dan dapat mengarah pada kesesatan. Mereka berpendapat bahwa tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak sosial, para wali Songo khawatir bahwa ajaran Syekh Siti Jenar, jika disebarkan secara luas dan tidak dipahami dengan benar, dapat merusak tatanan sosial dan keagamaan yang sedang dibangun. Ajaran tersebut dikhawatirkan dapat disalahartikan sebagai pembebasan dari kewajiban syariat, seperti salat, puasa, DLL, karena merasa sudah menyatu dengan Tuhan. Hal ini bisa menimbulkan kekacauan dan moralitas yang tidak terkontrol di masyarakat yang baru mengenal Islam. Kepatuhan terhadap syariat, wali Songo adalah para penyebar Islam yang menekankan pentingnya syariat sebagai landasan kehidupan beragama. Mereka berupaya mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya Jawa secara bertahap, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar agama. Ajaran Syekh Siti Jenar dianggap terlalu esoteris dan berisiko mengabaikan aspek syariat, kewenangan dan politik. Selain alasan teologis, beberapa versi juga menyebutkan adanya intrik politik. Ajaran Syekh Siti Jenar yang karismatik dan memiliki banyak pengikut juga dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas Kesultanan Demak dan Dewan Wali Songo yang berupaya menjaga stabilitas dan kesatuan. Bagaimana Syekh Siti Jenar meninggal? Ada beberapa versi mengenai eksekusi mati Syekh Siti Jenar. Dihukum mati oleh Sunan Kudus. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Sunan Kudus yang mengeksekusi Syekh Siti Jenar dengan keris kaki Kantanaga. Dihukum mati oleh Sunan Kalijaga. Versi lain menyebutkan Sunan Kalijaga sebagai algojo, dan eksekusi berlangsung di alun-alun Kesultanan Demak. Dihukum mati oleh Sunan Gunung Jati. Ada juga versi yang mengatakan Sunan Gunung Jati yang mengeksekusi di Masjid Ciptarasa Cirebon. Beberapa kali hidup dan mati. Konon, saat menjalani hukuman mati, Syekh Siti Jenar tidak langsung meninggal. Ada kisah bahwa beliau sempat hidup dan mati beberapa kali setelah keris menghujam tubuhnya, hingga akhirnya jasadnya mengecil dan berbau harum seperti melati. Versi lain yang menyatakan kematian wajar atau fitnah. Beberapa sumber modern mencoba meluruskan sejarah, menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggal secara wajar dan tidak dihukum mati oleh wali Songo. Disebutkan bahwa yang dihukum mati adalah dua tokoh lain, San Ali Ansyar dan Hasan Ali, yang mengaku sebagai Syekh Siti Jenar dan menyebarkan ajaran menyimpang untuk keuntungan duniawi. Meskipun banyak versi yang berbeda, yang jelas adalah Syekh Siti Jenar adalah sosok yang sangat kontroversial pada masanya karena ajarannya yang mendalam namun juga dianggap radikal oleh sebagian pihak, terutama oleh para wali Songo yang lebih menekankan pada syariat dan tatanan sosial yang stabil. Kisahnya menjadi pelajaran tentang dinamika penyebaran agama dan perbedaan penafsiran dalam tasawuf.